Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom,
Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara kekasih Tuhan di mana saja berada. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur bahwa selalu Engkau memberikan anugerah waktu dan kesempatan kepada kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami akan menerima dengan segenap hati kami. Kami tidak akan menyepelekannya, kami tidak akan menolaknya, karena kami tahu bahwa roh jiwa tubuh kami butuh firman-Mu. Hidup kami ditentukan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk saat ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selama ini kita hidup, sebetulnya kita punya motivasi kehidupannya seperti apa? Kalau kita masih punya motivasi kehidupan, saya harus kaya raya, saya harus menjadi orang yang tinggi pangkatnya, saya harus menjadi orang yang kelihatan glamor, saya harus menjadi orang yang terkenal, saya harus menjadi orang yang luar biasa. Oke, tidak salah. Itu adalah cita-cita yang bagus. Tapi bukankah orang dunia juga sama mempunyai cita-cita itu? Dan cita-cita seperti ini sebetulnya adalah memang bagian dan tanggung jawab Tuhan dalam memiliki dan mengelola hidup kita. Tinggal sejauh manakah kita mempercayakan pimpinan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun yang lebih daripada itu, sebagai anak-anak Allah, orang kerajaan Allah, kita sekarang juga harus punya motivasi yang lebih daripada itu. Dan motivasi ini berguna untuk segala hal. Bahkan motivasi ini berguna untuk hidup kita yang sekarang di dunia maupun hidup kita yang akan datang. Juga berguna untuk kondisi roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Yaitu hidup bagiku adalah Kristus. Kristus itu berarti yang diurapi. Nah, kita sebagai anak Allah yang sudah dikuduskan, dibenarkan, ditebus oleh darah Yesus, kita sekarang layak untuk menerima kuasa urapan Roh Kudusnya. Berarti kita ini sekarang adalah orang-orang diurapi. Dan orang yang diurapi itulah disebut Kristus. Dan kita juga menjadi orang yang percaya kepada orang yang diurapi. Yaitu siapa? Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut Yesus Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang diurapi, harusnya hidup kita ini mencerminkan, memancarkan, menunjukkan sikap hidup sebagai orang yang diurapi oleh kuasa ilahi. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Orang bisa melihat bahwa hidup kita adalah hidup sebagai orang yang benar. Orang yang dipimpin oleh Tuhan. Orang yang menjadi contoh bagi banyak orang. Orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Bukan orang yang hidup sembarangan. Bukan orang yang hidup seenaknya. Bukan juga orang hidup yang seperti orang-orang duniawi. Tetapi pasti harus ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, berarti kita bukan orang-orang yang diurapi. Karena melalui urapan kuasa Roh Kudus itu, kita semakin disempurnakan. Kita semakin diubahkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai baik dan sangat baik, dan menjadi sempurna seperti Yesus. Kita harus sadar akan kebenaran ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak sembarangan saja. Menjalani kehidupan ini sekedar kita beragama, sekedar kita kelihatan beribadah. Namun ibadah kita kosong, ibadah kita sia-sia.
Karena apa? Ibadah kita tidak disertai oleh perubahan-perubahan yang konkret. Menjadi orang yang lebih baik, lebih mulia, lebih kudus, lebih berkenan, lebih benar. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang diurapi, mari kita sekarang mempersembahkan tubuh kita. Selama ini tubuh kita lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani. Ketika kita melakukan hal itu, tidak masalah. Tidak berdosa asal kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita adalah hal-hal yang tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Selagi kita hidup, mari persembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Dia yang sudah memberi hidup kita sebagai penebus kita. Izinkan dia bisa memiliki kita secara mutlak, melaksanakan rencananya, mengerjakan karya-karyanya. Bahkan hidup nyata, hidup yang real melalui diri kita. Nah, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup juga berarti kita harus mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Setahun yang lalu dan saat ini, pertumbuhan rohani kita harus konkret terlihat. Buahnya harus semakin baik, semakin banyak, semakin bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga pertumbuhan rohani kita nyata. Jangankan setahun yang lalu, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu, bahkan hari kemarin, jangan sama dengan hari ini. Rohani kita harus jelas-jelas bertumbuh dengan baik. Bukan bertumbuh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi makin lurus naik, tegak, dan makin dalam kebenaran yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu terpisah dari dunia. Artinya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus adalah bahwa kita harus tetap menjaga kekudusan. Ketika kita sudah percaya Yesus, kuasa darahnya menguduskan kita. Tapi bagian kita selanjutnya adalah bangun terus kekudusan itu, bukan hanya memelihara, bukan hanya mempertahankan, tapi membangun terus. Dan hidup kudus adalah berarti kita takut akan Tuhan, sehingga kita mau berjalan atau melakukan firman-Nya dan kita menjauhi kefasikan. Arti fasik itu adalah penyimpangan, menyimpang. Kita akan berani menjauhkan diri dari penyimpangan terhadap firman Tuhan. Dan kudus selebihnya adalah hidup kita itu adalah izinkan menjadi firman yang terbuka sampai terbaca kepada orang lain. Melalui tutur kata kita, melalui kehidupan sehari-hari, melalui tindakan kita, melalui gaya hidup kita, melalui buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Biarlah itu menjadi firman yang terbuka dan terbaca oleh orang lain. Karena kita senantiasa berani untuk hidup secara terbuka karena dalam kekudusan. Takut akan Tuhan dan menjalankan firman. Itu menjadi ciri orang yang hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga adalah berkenan. Berkenan di mana? Berkenan di hatinya Bapa Surgawi. Berkenan di hatinya Tuhan Yesus. Berkenan di hatinya Roh Kudus. Dan kalau kita berkenan kepada 3 pribadi ini, kita akan berkenan kepada semua orang. Artinya berkenan adalah menyenangkan. Kita jangan menjadi makhluk Tuhan yang menjengkelkan dan memuakkan Tuhan. Walaupun Tuhan sebenarnya tidak pernah muak dan jengkel kepada kita karena begitu besar kasih-Nya. Tapi perbuatan kita, kehidupan kita memuakkan.
Jangan. Begitu juga kalau kita tidak memuakkan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita juga kehidupannya tidak akan memuakkan orang lain. Tidak menjengkelkan orang lain, tidak menyebalkan orang lain, tapi menyenangkan bagi orang lain dalam arti yang positif dan memberkati mereka. Bahkan mereka bisa mengambil setiap kali tindakan, perbuatan, hidup kita dengan gayanya dan semua yang kita kerjakan untuk menjadi contoh bagi mereka. Itu yang masuk dalam arti berkenan. Berkenan di hatinya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus pasti juga berkenan kepada semua orang. Bahkan semua orang akhirnya akan mengikuti jejak kita. Untuk apa? Mengenal siapakah Yesus sebetulnya. Karena mereka melihat cerminan hidup yang luar biasa indahnya di dalam hidup kita. Nah, jadi yang pertama, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup. Yang kedua, kudus, dan yang kita berkenan yang artinya menyenangkan. Maka itulah yang dikatakan Allah Bapa, ibadah kita yang sejati. Amin. Firman-Nya akan kita baca dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembauran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kehidupan yang diubahkan. Diubahkan dari kehidupan manusia lama, manusia duniawi yang belum mengenal Allah dengan baik, tapi sekarang rela untuk diubahkan menjadi orang yang mengenal Allah. Bahkan tiap hari diubahkan, supaya kita menjadi seperti Yesus. Nah, kita diubahkan dari mulai apa? Cara berpikir kita. Karena dikatakan di sini, dengan pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu itu adalah cara berpikirmu. Banyak cara berpikir manusia lama sebelum di dalam Yesus. Itu ternyata ketika kita cocokkan dengan firman Tuhan, ternyata tidak sama. Banyak pikiran-pikiran manusia lama atau manusia duniawi justru menentang atau menyimpang dari firman Tuhan. Nah, kondisi ini kita harus rela untuk diubahkan. Kalau cara berpikir kita tidak akan diubahkan, maka kita belum mengalami kehidupan yang diubahkan. Kita akan terus menjadi perongrong bagi kerajaan Allah. Kita akan menjadi orang fasik yang terus dengan mudahnya kita menyimpang dari firman Tuhan. Kita akan menjadi orang bebal karena terbiasa untuk mendukakan Roh Kudus, mengabaikan pimpinannya, mengabaikan tegurannya. Bahkan kita kemudian merasa, ya hidup ini mesti seperti ini. Walaupun kondisi orang hidup seperti itu, saya percaya tidak pernah bisa mengalami kenyamanan hati. Tidak akan pernah bisa menikmati hidup ini sebagai anugerah Tuhan. Hidup ini berkat daripada Tuhan. Sehingga orang seperti ini akan berusaha untuk menenangkan hati dengan cara-cara duniawi juga. Di mana cara-cara duniawi itu jelas tidak sama dengan firman. Itu hanya memuaskan secara kedagingan. Tapi roh jiwa kita tidak terpuaskan. Sehingga roh jiwa kita akan terus merasa haus, kelaparan, kering, kerontang. Tambah sesuatu tapi tak pernah kita mendapat jawabannya. Nah, itu sebabnya hidup kita perlu diubahkan. Kehidupan yang diubahkan melalui cara berpikir kita. Sebab cara berpikir kita seringkali tidak bisa memahami akan kebenaran. Tidak bisa memahami akan karya Allah yang luar biasa buat kita. Kasih Allah yang sangat luas buat kita. Hidup ini adalah anugerah Allah, tidak bisa kita fahami. Sehingga banyak di antara kita menjalani kehidupan dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Bahkan menjalani hidup kita ini
juga sudah monoton. Bangun tidur, untuk apa? Untuk kerja. Kerja untuk apa? Cari makan. Makan untuk apa? Untuk kita bisa hidup. Hidup untuk apa? Untuk kerja. Kerja untuk apa? Cari duit untuk makan. Kalau sudah makan untuk apa? Hidup ini untuk kerja lagi. Terus saja berputar-putar pada kehidupan yang monoton. Menjengahkan, menyebalkan. Itu sebabnya banyak manusia yang seperti ini menjadi bosan menjalani kehidupan. Dan seringkali perasaan bosan membuka celah untuk setan mendorong orang ini mengakhiri hidupnya. Atau mungkin, ayo puaskan saja sekarang mumpung masih muda. Kedaginganmu puaskan saja mumpung kamu masih mampu. Hidup ini memang harus untuk menikmati. Menikmati apa? Hal-hal kedagingan. Walaupun kedagingan itu menjerumuskan kita kepada apa? Ikatan dosa. Nah, itu sebabnya sekarang kita harus rela diubahkan cara berpikir kita. Bahkan melalui kelahiran baru supaya Allah punya rencana. Roh yang baru ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus sebetulnya akan memimpin engkau untuk apa? Untuk terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Adapun yang lain-lainnya pasti ditambahkan kepadamu, nak. Pasti dicukupkan kepadamu. Karena aku tidak datang bukan untuk membuat engkau berkekurangan. Tapi bahkan bisa dicukupi sampai berkelimpahan. Itu bukan hanya soal materi, tapi segala sesuatunya. Tuhan memberikan lebih kepada kita. Dan tentu saja ada hal-hal yang positif. Karena di dalam Dia ada kehidupan yang sempurna. Dan Dia yang sempurna sekarang sudah ada dalam diri kita. Dia ingin hidup kita sekarang adalah untuk Kristus. Ketika kita mau mengalami kehidupan yang diubahkan dengan cara pemikiran kita harus diganti dengan pemikiran Kristus yang sesuai firman Tuhan. Maka disitulah kita akan mengetahui kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Banyak orang Kristen bertanya kepada saya, Ibu, bagaimana saya menjadi orang Kristen yang berkemenangan? Bagaimana saya menjadi orang Kristen yang akan berhasil? Bagaimana saya akan bisa menikmati kehidupan ini kalau saya kehendak Allah saja tidak tahu? Ya, saya akan jawab, kamu tidak tahu kehendak Allah, mengapa? Karena cara berpikirmu tidak mau diganti sehingga kehidupanmu diubahkan. Diganti dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kau tidak bisa menikmati hidupmu dengan baik. Tidak bisa mengetahui bahwa hidup ini berkat Tuhan. Bahwa anugerah Tuhan tak pernah berkesudahan. Bahwa hidup ini bagiku Kristus, sehingga kehidupan kita selalu di jalan kebenarannya. Dari Matius pasal yang ke-5, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow, sangat menyedihkan sekali kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak terpakai, bahkan dibuang dan diinjaknya. Berarti kalau hidup kita tidak mau mengalami nasib seperti itu, terbuang dan terinjak, kita harus tetap menjadi garam yang asin. Ternyata garam juga bisa menjadi tawar loh. Nah, apa yang dimaksud dengan garam di sini? Garam di sini adalah berbicara tentang kasih. Karena garam itu mengawetkan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang sedang menuju kepada pembusukan. Segala yang digarami, kita ambil contoh ikan. Maka ikan itu akan menjadi awet dan masih bisa dimakan, dinikmati oleh manusia. Jadi kalau kita menjadi garam yang tetap asin, maka kita akan berguna, bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena garam ini berbicara tentang kasih. Bayangkan kalau kita hidup di dalam
hati yang hambar, hati yang sudah merasa kehilangan kasih, hati yang kosong, hati yang pahit. Hati pahit itu karena minus dalam hal kasih. Wow, sangat menyengsarakan. Untuk diri sendiri saja kalau garam itu menjadi tawar, kasih itu menjadi hambar, bahkan kasih itu menjadi padam, hidup kita juga hambar, hidup kita juga sangat sengsara. Begitu juga kalau kasih kita kepada orang lain sudah hambar, sudah tawar. Rasanya hubungan kita dengan orang lain itu menjadi dingin. Kita juga tidak merasa nyaman. Orang lain juga berdekatan dengan kita, berjumpa dengan kita juga tidak akan merasa nyaman. Dan kita rasanya menjadi aneh. Nah itu sebabnya kasih dalam kita jangan sampai hambar. Kasih dalam kita jangan sampai tawar. Apapun masalah atau kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai membuat kasih kita padam, kasih kita hambar, kasih kita tawar. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang tanpa kasih, hidup kita seperti terbuang dan terinjak orang. Tapi kalau kita hidup dalam kasih, ada satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, pengharapan, kehidupan yang indah, kehidupan yang merdeka. Dan hidup kita rasanya bersinar terus. Wajah kita juga akan kelihatan bercahaya terus. Karena di hati kita ada kasih yang mulia, yaitu kasih Kristus. Yang berikutnya adalah menjadi terang. Ayat yang ke-14 dari Matius pasal 5. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, kita menjadi terang dunia. Itu akibat daripada hidup kita adalah Kristus. Harus menjadi terang dunia dan terang itu harus terlihat. Terang itu jangan disembunyikan. Makanya mari segala kebajikan, perbuatan baik, tutur kata baik, kehidupan yang baik semuanya realisasikan dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi terang dalam hidup kita itu akan nampak. Orang akan melihat bahwa kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tidak berjalan asal-asalan menjalani kehidupan ini. Tapi hidup dalam pimpinan terangnya, yaitu apa? Allah sendiri. Yesus sendiri yang tinggal dalam kita dan menerangi kehidupan kita. Melalui firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus-Nya. Luar biasa sekali. Terang jangan taruh di bawah gantang. Tapi terang itu biar bersinar. Dan bersinar semakin cemerlang ketika kita juga menyampaikan berita-berita baik dari kerajaan Allah. Tentang pengampunan dosa, tentang penebusan, dan tentang keselamatan. Sehingga orang yang masih hidup dalam kegelapan akan terbawa oleh kita pindah kehidupan dari kegelapan sekarang dalam terangnya yang ajaib. Karena mereka bisa percaya Yesus, bertobat kepadanya disebabkan oleh karena kita menjadi garam dan terang dunia. Jadi kasih Kristus itu akibat dari hidup bagi kita adalah Kristus dengan cara kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan berikutnya hidup yang dipersembahkan dan diubahkan di dalam Yesus. 1 Korintus, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wow, dikatakan jelas di sini, bukan hanya soal makan dan minum, tapi melakukan segala sesuatu yang lain. Tujuannya adalah untuk apa? Kemuliaan Allah. Itulah motivasi orang Kristen yang hidup bagiku adalah Kristus.
bukan untuk mencari hal-hal bagi kepujian diri sendiri, menunjukkan kehebatan diri sendiri, penghargaan untuk diri sendiri, dan juga apalagi kemuliaan buat diri sendiri. Kemuliaan kita akan diberikan oleh Allah Bapa sendiri ketika hidup kita memuliakan Yesus. Nah, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu karena untuk kemuliaan Allah, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Kita melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Kita melakukan segala sesuatu dengan tidak pernah merasa bosan, tidak pernah menggerutu, tidak pernah bersungut-sungut. Atau bahkan kita akan terus memperbaiki diri. Akan terus menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Bahkan kita puas ketika apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu bisa menjadi keuntungan bagi orang lain. Dan juga itu akan menyenangkan hati kita. Apalagi hati Allah Bapa. Sudahkah kita semuanya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Dia? Kalau bukan untuk kemuliaan Dia, kita gampang kecewa. Kita gampang bosan. Kita gampang merasa lelah. Dan bahkan kita merasa berbeban berat dalam melakukan segala sesuatu. Tapi kalau untuk Dia, wow, kita melakukannya dengan riang hati. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dengan riang hati membuat jiwa kita juga nyaman, merdeka, dan tubuh kita juga merasa sehat, merasa kuat, merasa perkasa, tidak gampang lelah, tidak juga sakit-sakitan. Kadang-kadang ada seseorang yang merasa, aduh saya jadi capek, jadi sakit pinggang, jadi sakit ini karena tadi habis melakukan sesuatu. Nah itu tanda bahwa dalam melakukan sesuatu itu tidak dengan riang hati. Karena apa? Motivasi melakukan sesuatu itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk yang lain, terutama buat diri sendiri. Atau kita melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk siapa? Bukan untuk Tuhan, tapi untuk seseorang. Orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, orang yang kita sanjung-sanjung. Orang yang kita lihat banyak memberkati kita secara finansial. Hati-hati. Kemana hati kita terarah? Hati kita harus terarah kepada Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena segala kemuliaan hanya untuk Dia. Dan Dia yang akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Tambah besar, dan tambah besar ketika hidup bagi kita adalah Kristus. Kemudian ayat yang berikutnya, terakhir. Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas di sini adalah betapa luar biasanya Tuhan kita, dan memang segala sesuatu adalah dari Dia. Dia yang memberikannya, oleh Dia, Dia yang menggenapi atau mengerjakannya, dan kepada Dia dan untuk Dia kembali. Dan kita yang hidup bagi Kristus tentu akan memiliki kehidupan yang melekat kepada Dia, sehingga kemuliaannya juga akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya akan ulas kembali. Yang pertama, kita harus memiliki kehidupan yang dipersembahkan sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan. Dan kemudian yang kedua adalah kehidupan yang mau diubahkan. Melalui cara berpikir manusia lama ganti dengan cara berpikir Kristus. Sehingga kita betul-betul seperti yang ditentukan oleh Allah Bapa. Kita adalah garam dan terang dunia. Garam berbicara tentang kasih. Jangan kita menjadi tawar akan kasih supaya kita tidak terbuang dan terinjak orang. Dan terang itu adalah hidup kita
Jangan tersembunyi, biar terang itu bersinar, orang melihat dan mengikuti perbuatan kita yang hidup dalam kebenaran. Bahkan menjadikan orang hidup dalam kegelapan akan pindah hidup dalam terang karena percaya dan bertobat kepada Yesus sebagai penebus dan juru selamatnya. Dan yang keempat ini adalah bahwa segala sesuatu mari kita lakukan seperti kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, mari sekarang seperti kepada Tuhan. Jadi kita melakukan yang terbaik dengan sukacita, riang gembira, tenang, nyaman, sehingga kita tidak menjadi lelah, letih, dan sakit. Dan tidak merasa berbeban berat. Sebab semuanya memang dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Dan kalau kita hidup bagiku untuk Kristus, pasti akan melekat kepada Dia. Dan kita akan mengalami kemuliaannya juga sebagai orang-orang yang diurapi. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. You are my shepherd, cover me with your hands. You were my heart, with your love make me laugh. Precious you, so with your love, save my soul. I'm so amazed with your grace. Surround me. I put my trust in You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. Never get lost. You are my shepherd, cover me with your hands. You are my heart, with your love make me laugh. Precious you, so amazed with your love, save my soul. I'm so amazed with your grace. Surround me.
Siapa di tempat yang lebih daripada pemenang? Siapa di tempat yang lebih daripada pemenang? Angkat tanganmu, lambaikan tanganmu kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Woo, come on. Masalah datang tak henti, ku tahu janjimu di hidupku tak pernah berubah dahulu, sekarang selamanya. Dan ku lebih dari pemenang, dan ku lebih dari pemenang. Karena dia telah mati bagiku. Dan ku lebih dari pemenang, dan ku lebih dari pemenang. Karena dia telah bangkit bagiku. Wow, come on, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Woo! Saat ku hadapi badai mendera, masalah datang tak henti, ku tahu janjimu di hidupku tak pernah berubah dahulu, sekarang selamanya. Dan ku lebih dari pemenang, dan ku lebih dari pemenang. Karena dia telah mati bagiku. Dan ku lebih dari, come on, dan ku lebih dari pemenang. Karena dia telah bangkit bagiku. Wow, Richard, woo, Maher dan Naudra. Oh yeah, semuanya bersama-sama. Come on. Woo. Oh yeah. Stevie. Woo. Hallelujah. Oh, 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 oh. Are you ready? Come on semuanya ya. 1, 2, 3. Dan ku lebih dari pemenang, dan ku lebih dari pemenang. Karena dia telah mati bagiku. Dan ku lebih dari pemenang, dan ku lebih dari pemenang. Karena dia telah bangkit bagiku. Wow, oh, oh. Woo. Yeah, yeah, yeah. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yang meriah, kurang meriah. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center,
Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.